Pada pertengahan tahun 90-an terjadi kebangkitan balap kelas GT yang membuat banyak departemen performa merasa kecewa. Kenapa? Karena dalam upaya untuk memuaskan produsen dan pemirsa, JGTC Jepang memutuskan untuk mengubah arti dari balapan Gran Turismo. Dan ini terjadi hanya beberapa tahun setelah Toyota merilis generasi terbaru dari mobil sport unggulan mereka, yaitu Toyota Supra MK4 yang dituning oleh Toms. Pada tahun 1989, mobil sport unggulan seperti Toyota Supra yang masih berada pada generasi ketiganya sudah terlihat ketinggalan zaman hanya dengan 3 tahun setelah diluncurkannya, dan entah kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun walaupun demikian, karena generasi ketiga Supra yang awalnya diluncurkan pada tahun 1986 merupakan titik balik di mana nama Celica dan Supra dipisahkan. Jadi setelah dipisahkan, Celica menjadi mobil sehari-hari yang lebih mudah diakses dengan penggerak roda depan. Sementara Supra mengambil perannya sebagai mobil performa tetapi dengan penggerak roda belakang. Selain itu, Supra juga menawarkan mesin yang lebih sporty untuk memuaskan para penggemar balap dan tuning. Namun Supra MK3 memiliki kekurangan penting bagi kesuksesan mobil sport, yaitu rekam jejak balap yang baik. Bentar dulu, jangan salah paham. Sebenarnya Toyota juga membalap dengan Supra Mark III dan hasilnya tidak terlalu buruk. Namun hanya berhasil meraih kemenangan di JTCC dan tidak banyak prestasi lainnya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, mobil yang relatif baru ini sudah terlihat agak ketinggalan zaman pada awal tahun 90-an. Karena hal tersebut, kemudian Toyota memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasi semua hal tersebut dengan program baru yang bernama A80 yang dirancang dari nol untuk menjadi proyek mobil entusias modern. Dan A80 akan menjadi dasar utama dari Supra MK4. Kemudian dengan kemajuan yang berjalan lancar pada proyek ini dengan meluncurnya prototipe yang selesai dibuat pada awal tahun 91 sebelum mobil mulai diproduksi pada Mei 93, MK4 sebenarnya tersedia juga dalam varian naturally aspirated atau twin turbocharger dari mesin 2JZ dengan kapasitas 3 liter dan 6 silinder inline. Dan mobil Giant Raya ini memang memenuhi janji sebagai mobil sport entusias yang sangat baik dari awal. Dan mesin 2JZ milik Toyota dikenal sebagai impian tuner dan banyak pemilik menjalankan mobil mereka dengan tenaga jauh lebih tinggi daripada 250 power pabrik tanpa masalah sama sekali. Namun uniknya, Toyota tidak akan membiarkan pelanggan mereka bersenang-senang sendirian. Karena untuk Toyota, Supra MK4 baru ini memiliki tujuan, yaitu akan ikut dalam balapan juga. Namun sebelum hal tersebut terlaksana pada tahun 92, banyak orang yang menyaksikan penurunan tajam dalam balap mobil sport Grup C. Dan bukan hanya dalam kejuaraan mobil sport dunia, tetapi juga dalam kejuaraan mobil sport All Japan. Kenapa? Biaya untuk berkompetisi sangat mahal, dan pada awal tahun 90-an begitu banyak produsen yang meninggalkan motor sport ini sehingga hampir tidak ada lagi mobil sport yang tersisa. Dan masalah yang sama juga dihadapi kejuaraan mobil touring Jepang, karena dominasi total dari Nissan R32 Skyline GT-R efektif jadi seri tunggal dengan semua orang memilih untuk membalap mobil tercepat dengan livery mereka sendiri. Dengan demikian, dengan peraturan-peraturan yang baru untuk menekan dominasi, kejuaraan ini terlahir kembali dengan nama JGTC. Tahun pertama JGTC yang terjadi pada tahun 93 bukanlah seri balap yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada gelar produsen dan hanya gelar pembalap yang diperebutkan. Dan Masahiko Kagayama memenangkan balapan mengendarai Nissan Skyline GT-R. Kemudian pada tahun 94 dan 95 kejuaraan mengadopsi aturan GT1 dan GT2. Namun dengan aturan tersebut pada tahun 94 tidak ada yang berubah dengan kemenangan Calsonic Racing dengan R32 Skyline GT-R. Kemudian pada tahun 95 walaupun sudah ada regulasi baru, Nissan juga memenangkannya lagi, kali ini dengan R33 Skyline GT-R. Dengan dominasi yang masih berlanjut dan biaya sudah mulai melonjak di bawah aturan GT1 dan persaingan tidak terlalu baru atau menarik, maka diambil keputusan bahwa untuk tahun 96 aturan akan sepenuhnya direvisi. GT1 akan digantikan dengan kelas baru GT500 dan GT2 akan digantikan dengan kelas baru GT300. Idenya cukup sederhana, mobil ini akan dibatasi secara ketat menjadi 500 dan 300 horsepower aja. Dengan tujuan menghibur penggemar, regulasi termasuk regulasi keseimbangan kinerja yang kuat, maka ini akan membuat mobil pemenang balap diberi bobot tambahan untuk mencoba menjaga persaingan ketat dan menghibur penggemar. Dan dalam dominasi Nissan pada tahun 93-95, sebenarnya Toyota juga sudah memasukkan Supra baru mereka ke dalam JGTC pada tahun 94. Namun Toyota tidak berkutik sama sekali dan harus tunduk dengan Nissan. Dan baru pada tahun 95 Toyota bekerjasama dengan Toms. Namun hasilnya belum begitu bagus karena Toms Supra hanya berhasil memenangkan beberapa kali kemenangan aja. Dan kemenangannya pun tidak mengganggu kemenangan mutlak Nissan. Jadi dengan demikian, dengan aturan baru untuk tahun 96, produsen dan penggemar tentu berharap untuk melihat berakhirnya dominasi Nissan.
Namun pertanyaannya adalah apakah itu akan terjadi? Sayangnya tim Toyota dan Toms tidak mendominasi pada musim ini. Namun dengan bantuan serangkaian McLaren F1 GTR, Toyota berhasil memenangkan 4 dari 6 balapan untuk secara tegas merebut kemenangan kejuaraan. Akan tetapi untuk tim ini menimbulkan kemarahan regulator yang memberlakukan sejumlah hukuman kinerja berat pada mobil untuk tahun berikutnya. Namun tim Toyota menolak proposal tersebut dan memilih untuk tidak berkompetisi yang menganggap hukumannya terlalu berat. Dan ini adalah pernyataan niat oleh badan regulator bahwa tujuan mereka adalah untuk menghibur penonton. Lalu mereka bersedia kehilangan produsen demi mempertahankan tujuan tersebut, dan ini memang terbukti. Penonton menjadi lebih bersemangat dengan kejuaraan ini karena tim Toyota Castrol Karumo memenangkan satu balapan di Sendai pada tahun 96. Tapi sekali lagi, Nissan lah yang masih menguasai kejuaraan tersebut. Kemudian pada tahun selanjutnya, Toyota lebih memilih untuk memanfaatkan kelas GT500 dan regulasi mesin yang memungkinkan produsen menggunakan mesin apapun yang sudah mereka produksi selama dapat memenuhi batas horsepower. Ini cukup menarik karena Toyota berbeda dengan produsen lain yang memilih untuk menggunakan versi modifikasi dari mesin mobil jalan raya. Toyota memilih untuk mengambil mesin dari mobil WRC Corolla mereka. Ini terlepas dari fakta bahwa mesin 2JZ di mobil jalanan terkenal sebagai salah satu mesin modifikasi terbaik di planet ini. Dan ini adalah langkah berani, tetapi mesin tersebut terbukti cepat di WRC. Tapi hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah mereka telah membuat keputusan yang tepat, karena sejumlah tim yang menjalankan Supra, tetapi hanya dua yang memiliki peluang nyata, yaitu tim pabrikannya, dan yang pertama adalah tim Toyota Castrol yang dijalankan dan dikelola oleh tim balap, dan produsen suku cadang tuning yaitu Tachi Oil Motorsport atau Toms. Yang kedua adalah tim Toyota tim Denso Sart, membawa nama singkat dari tim balap, dan produsen suku cadang tuning saingan Sigma Advanced Racing Development. Namun dengan pindahnya kelas Toyota ke GT500, balapan pertama yang diadakan di sirkuit Suzuka, Toms meraih pole position namun sayangnya kalah pada hari balapan oleh Sart setelah Supra nomor 36 mengalami kegagalan mesin. Namun ini membuktikan bahwa Supra memiliki kecepatan yang diunggulkan. Dan balapan kedua di sirkuit Fuji dan lagi-lagi Tom Supra meraih pole position, tapi sekali lagi di race day mobil ini kalah lagi dan hanya berhasil finish di tempat ketiga. Tapi uniknya kalahnya kali ini bukan dari Nissan, melainkan kalah dari Supra saingannya dari Sart. Kemudian pertarungan dimulai dan balapan ketiga di sirkuit Sendai Highland, dan sekali lagi kecepatan satu putaran Tom Supra membawanya ke pole position. Pada kali ini mereka berhasil memanfaatkan dan berhasil memenangkan balapan, dan ini adalah kemenangan pertama mereka musim ini. Sampai saat ini tampaknya Toyota telah melakukan pekerjaan yang cukup baik pada Supra, dan pertanyaannya beralih dari mobil mana yang akan memenangkan kejuaraan menjadi Supra mana yang akan memenangkan kejuaraan. Toms dan Sart keduanya adalah produsen suku cadang tuning yang sangat terlibat dalam Toyota. Lalu balapan kelima di sirkuit Main, dan untuk pertama kalinya musim ini sejauh ini Tom Supra gagal meraih posisi pole, kalah dari NSX milik Morgan. Namun Toms bangkit pada hari balapan dan berhasil meraih kemenangan, sementara Sart mundur akibat tabrakan dengan Viper. Dengan Toms dan Sart sama-sama meraih 2 kemenangan dan memiliki performa yang sangat seimbang sepanjang musim ini, dan mereka memasuki balapan terakhir musim tersebut hanya dengan selisih 4 poin, dan tentu saja hasil dari balapan ke-6 di Sportsland akan menentukan juara. Namun tidak ada yang berhasil meraih posisi pole, bahkan keduanya tidak berhasil memenangkan balapan sama sekali. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena mobil-mobil itu bersentuhan selama balapan, namun banyak orang berspekulasi bahwa terlihat seolah-olah Castrol Tom Supra nomor 37 memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan sebelum pembalap Toshio Suzuki tergelincir. Kemudian pada Castrol Tom Supra nomor 36 milik Michael Krum dan Pedro Della Rosa, dan Supra nomor 39 milik Tatsuya Tanagawa dan Masami Kagayama mengakhiri balapan terakhir musim ini dengan skor imbang 67 poin. Dan keduanya memenangkan 2 balapan dan keduanya finish di posisi kedua. Tapi untuk memenangkan balapan tersebut faktor penentunya adalah posisi ketiga Castrol Tom Supra nomor 36 di Fuji. Dan karena peraihan tersebut, akhirnya tim Toyota Castrol dengan bangga mengangkat trofi kejuaraan produsen GT500 dengan para pembalap Toms, Michael Krum dan Pedro Della Rosa meraih kemenangan bersama dalam kejuaraan pembalap. Dan setelah musim tersebut sulit untuk membayangkan pertarungan kejuaraan yang lebih ketat dan menegangkan di disiplin olahraga otomotif manapun, dan hal ini mendorong mobil-mobil ini menjadi sangat terkenal. Namun kita tidak dapat membicarakan mobil ini tanpa membicarakan Gran Turismo, karena mobil ini memenangkan kejuaraan Gran Turismo pada tahun yang sama, dan ini akan selalu menjadi mobil yang istimewa bagi franchise ini. Dan seiring dengan franchise ini menjadi nama besar mereka dalam permainan balap pada akhir 90-an dan awal 2000-an, legenda Castrol Tom Supra semakin berkembang, dan mobil ini adalah menjadi mobil ikonik yang menemani masa kecil kita saat bermain Gran Turismo. Ditambah, di Gran Turismo 3, mobil ini menjadi bagian dari intro franchise ini, dan ini menjadikan mobil Tom Supra menjadi sangat keren.
Namun walaupun mobil ini sangat ikonik, tapi masa kejayaannya cukup singkat, tidak seperti Godzilla dari Nissan. Karena pada tahun 98 ini adalah tahun yang merupakan tahun yang kurang kompetitif bagi juara bertahan. Meskipun Tom finish sebagai runner-up pada tahun 99, tapi tim Castrol Toms tidak akan pernah mencapai kesuksesan yang sama seperti yang mereka rasakan pada tahun 97. Namun ya walaupun singkat, ini adalah mobil penghancur dominasi Nissan di kejuaraan JGTC. Tapi sekali lagi, ini memang banyak faktornya sih. Jika tidak ada regulasi baru dan Nissan GT-R selalu diberikan kebebasan, maka hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ini bisa dibuktikan pada musim 94 dan 95. Seperti yang saya bilang di awal, ketika sudah dalam peraturan baru, Nissan masih mendominasi dan memenangkan kejuaraan, walaupun Supra MK4 sudah ada dalam line up mobil balap kala itu. Tapi ya mau bagaimanapun juga, sejarah tetaplah sejarah. Baik Supra ataupun Nissan GT-R hari ini sudah menjadi legenda JDM yang memiliki kasta paling tinggi dalam sejarahnya. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.